Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di resep Mama Gia. Kali ini Mama Gia mau berbagi beberapa resep masakan lauk yang tentu saja sederhana dengan bahan yang murah meriah dan juga tentu rasanya enak. Insya Allah bisa untuk dijadikan lauk untuk sahur ataupun berbuka puasa. Ditonton videonya sampai selesai ya, dan semoga bermanfaat. Saya punya 3 ekor ikan kembung yang sudah saya bersihkan. Dalamnya saya buang bagian perut dan insangnya. Kemudian saya cuci dan saya beri perasan jeruk nipis. Ini akan saya marinasi dulu beberapa menit. Kemudian akan saya cuci bersih kembali untuk menghilangkan atau mengurangi bau amisnya. Kemudian saya siapkan chopper, saya masukkan 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, cabai rawit 10 buah, ini opsional. Kemudian 1 buah kemiri dan saya haluskan. Kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, saya juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang yang saya potong semangka. Saya ingin lebih pedas, jadi saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah, ini opsional, 1 batang serai, 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk, serta secukupnya daun kemangi. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, ditumis 3 siung bawang merah yang diiris tipis, dan ini sudah berubah warna serta mengeluarkan harum. Dimasukkan bumbu yang dihaluskan, masukkan bumbu aromatiknya. Untuk daun jeruknya disobek-sobek dulu agar harumnya keluar. Kemudian ini dimasak sampai matang bumbunya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Setelah matang warnanya sudah mulai berubah. Masukkan air secukupnya. Ini saya masukkan kira-kira ada 500 ml air, atau sesuaikan dengan ikan yang kita masak. Dan ini airnya sudah mulai mendidih, sudah mulai matang airnya. Kemudian saya masukkan ikannya satu persatu. Oh ya, untuk jenis ikannya bisa menggunakan jenis lain, sesuaikan saja dengan selera kita. Saya tambahkan kaldu bubuk, garam, dan sedikit gula sebagai penyeimbang rasa. Kemudian ini dimasak sampai ikannya matang. Ini saya balik seperti ini agar matangnya merata ikannya dan bumbunya terserap semua ke dalam ikannya, jadi ikannya nggak hambar. Setelah matang ikannya, saya masukkan cabai dan tomatnya. Ini untuk rasa pedasnya nanti akan saya hancurkan di atas piring saat memakan. Kemudian ditambahkan daun kemanginya. Dimasak sampai agak layu. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Kemudian saya angkat. Ini dia ikan kembung kuah kuning kita sudah matang. Ini kuahnya seger banget, cocok banget dijadikan menu untuk makan sahur atau berbuka puasa. Ini rasanya seger karena kalau saat sahur atau berbuka itu enaknya makan yang berkuah. Saya punya setengah kilo udang yang sudah saya buang bagian kepalanya, dan ini bagian punggungnya saya gunting, dibelah, dibersihkan bagian kotoran yang ada di punggungnya. Kemudian ini saya lanjutkan sampai selesai untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam udangnya. Saya juga menggunakan 3 buah kentang yang sudah saya kupas, dan ini beratnya kira-kira ada 400 gram. Saya potong dadu kentangnya, dan alhamdulillahnya ini saya kebagian kentang yang warnanya kuning, jadi lebih pulen rasanya. Selesai, saya juga menggunakan 1 papan pete, ini opsional.
Kemudian untuk bumbunya saya gunakan 4 siung bawang putih. Ini saya potong agak kasar karena akan saya haluskan menggunakan chopper. Dan 5 siung bawang merah. Saya potong-potong juga agar mudah nanti menghaluskannya. 1 buah kemiri. 6 buah cabai merah. Jika teman-teman ingin lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Sesuaikan dengan selera kita untuk tingkat kepedasannya. Dan 1 buah tomat saya potong dadu. Jika teman-teman ingin menghaluskannya menggunakan cobek, silakan. Kalau saya menggunakan chopper aja. Dan ini semua bahan yang sudah dipotong-potong saya masukkan ke dalam chopper, kemudian dihaluskan. Siapkan wajan, setelah minyaknya panas, digoreng dulu kentangnya. Ini saya ratakan seperti ini agar terendam dengan minyaknya. Dan ini saya percepat, kentangnya sudah mulai matang. Seperti ini saja tingkat kematangannya. Nggak usah terlalu sampai berkulit. Dengan wajan yang sama, minyaknya saya kurangi, digoreng udangnya. Digoreng sampai berubah warna dan matang. Jadi nanti saat mencampur dengan bumbunya, nggak usah terlalu lama lagi. Nah ini sudah matang, kemudian saya angkat. Dengan wajan dan minyak yang sama, kemudian saya tumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Ini dimasak atau ditumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Kemudian dimasukkan bumbu yang dihaluskan. Dan saya tambahkan 3 lembar daun jeruk yang saya sobek-sobek. Kemudian dicampur, dimasak sampai benar-benar matang dan pecah minyak. Nah ini sudah mulai pecah minyak dan sudah mulai matang, warnanya sudah mulai berubah. Dimasukkan petenya terlebih dahulu, kemudian bumbunya, garam, gula, dan kaldu, dan saya beri sedikit air agar bumbunya cepat meresap dan menyatu. Kemudian dicampur, dimasak sebentar sampai peteknya agak layu. Kemudian masukkan kentang yang digoreng tadi dan udang dimasukkan. Nah ini tinggal dicampur aja, ditunggu sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam udang dan kentangnya. Oh ya, untuk penggunaan peteknya, jika teman-teman tidak suka bisa di skip. Dan untuk udangnya bisa diganti menggunakan hati atau ampela ayam. Ini juga enak banget. Kebetulan saya adanya udang, jadi saya gunakan aja udang. Kemudian setelah tercampur rata dan bumbunya meresap, saya koreksi rasa. Sesuaikan dengan selera kita. Dan saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia. Sambal udang, kentang, dan pete kita sudah matang. Ini enak banget dimakan saat sahur atau berbuka puasa sebagai lauk, dan untuk sayurnya bisa menggunakan sayur bening atau tumisan sayur juga enak. Silahkan dicoba, semoga resepnya bermanfaat. Saya punya setengah kilo sayap ayam. Ini saya beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian saya campur, diaduk. Dan ini dimarinasi dulu beberapa saat. Kita biarkan. Oh ya, teman-teman bisa menggunakan bagian ayam yang mana saja, terserah teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah tahu Cina atau tahu putih yang besar. Ini saya bagi menjadi 8 bagian. Saya potong agak besar agar tidak hancur nanti saat dimasak. Untuk jenis potongannya silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman.
Untuk bahan aromatiknya saya gunakan serai, daun salam, dan daun jeruk. Dan ini untuk bumbu seasoningnya, garam, gula, kaldu, penyedap rasa. Saya gunakan gula merah. Kemudian saya gunakan kecap manis. Untuk mereknya silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman. Dan untuk bumbu halusnya saya potong kecil-kecil 1 ruas jahe, 5 siung bawang putih. Ini akan dihaluskan menggunakan chopper, jadi saya potong-potong dulu. Dan 5 buah bawang merah. Teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan ulekan jika mau. Saya juga menggunakan 2 buah kemiri dan 6 buah cabai merah. Ini saya potong-potong juga. Serta saya menggunakan setengah sendok teh lada butiran agar lebih terasa rasa semurnya dan lebih mantap. Kemudian bumbu yang dipotong-potong tadi saya masukkan ke chopper. Begitu juga dengan ladanya, saya haluskan dulu. Siapkan wajan. Kita akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Digoreng tahunya sampai matang dan berkulit. Nah, ini bagian bawahnya sudah mulai matang, jadi saya balik. Sudah mulai berkulit. Oh ya, jika teman-teman tidak ingin menggunakan tahu, bisa juga menggunakan telur rebus atau kentang. Dan ini tahunya sudah matang, kemudian diangkat. Atau jika teman-teman tidak ingin menggunakan bahan campuran, hanya menggunakan ayam saja, itu juga nggak apa-apa ya, sesuaikan saja dengan selera kita. Kemudian ayamnya saya goreng dulu. Saya goreng nggak terlalu matang, cukup seperti ini saja, cukup berubah warna. Kemudian saya balik. Dan ini saya rasa sudah cukup tingkat kematangannya. Kemudian ayamnya saya angkat. Dengan wajan yang sama, minyaknya saya kurangi, ditumis 3 siung bawang merah yang diiris tipis. Ditumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Lanjut dimasukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian saya tambahkan bumbu aromatiknya. Jangan lupa disobek-sobek dulu daun jeruknya. Kemudian ini dimasak sampai bumbunya matang dan tanak. Nah, ini sudah mulai pecah minyak, sudah matang dan tanak bumbunya agar tidak bau langu. Kemudian saya masukkan ayamnya. Diaduk dulu, dicampur agar bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Setelah tercampur, kemudian saya tambahkan air. Kira-kira ini ada 500 ml. Diratakan seperti ini agar terendam ayamnya dengan kuahnya. Kemudian ditutup dulu, ditunggu sampai airnya mendidih. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih. Kemudian saya campur dulu, diaduk. Ayamnya baru setengah matang. Kemudian saya masukkan tahunya. Ini saya campur lagi, saya rendam tahunya agar bumbunya meresap. Kemudian masukkan seasoningnya. Sesuaikan dengan selera kita ya untuk seasoningnya. Kemudian tambahkan kecap manis. Kira-kira ada 3 sendok makan. Kemudian tinggal dicampur aja, diaduk agar merata semua bumbunya. Saya tutup lagi wajannya, ditunggu sampai benar-benar mendidih dan airnya agak menyusut. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut, sudah mulai mendidih dan sedikit mengental. Kemudian saya koreksi rasa. Sesuaikan dengan selera kita. Terakhir saya tambahkan bawang merah goreng agar lebih sedap. Jika rasanya sudah cocok dan pas sesuai dengan selera kita, kemudian saya matikan api kompornya.
Ini dia semur ayam sederhana ala Mama Gia, dan saya beri taburan bawang merah goreng. Ini enak banget, sedap, gurih. Silahkan dicoba. Semoga resepnya bermanfaat. Assalamualaikum.